Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Putri Wulandari, Nurul Fatimah, Ayurin Elisa Prabandari, Yovita Kusuma Wadani, Ainul Latifah. Sini kami akan menjelaskan tentang metode penentuan tren pada jenis data berkala. Next. Sini kita akan membahas tentang yang pertama, pengertian dan manfaat data berkala. Yang kedua, penentuan tren. Yang ketiga, tren linier. Yang keempat, tren non-linier. Yang kelima, analisis variasi musiman. Yang keenam, metode rata-rata sederhana. Yang ketujuh, metode rasio terhadap tren. Dan yang kedelapan, metode rasio rata-rata bergerak. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama yaitu pengertian dan manfaat dari data berkala. Pengertiannya adalah data berkala atau data deret waktu adalah sekumpulan data hasil observasi dalam interval waktu tertentu. Untuk menganalisis data yang berbentuk data deret waktu, digunakan analisis data deret waktu yang dipengaruhi oleh tren, siklis, musiman, dan residu. Untuk manfaatnya, yaitu untuk meramalkan keadaan di waktu yang akan datang berdasarkan data waktu yang lalu. Peramalan kondisi mendatang bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya. Persamaan analisis data berkala yaitu Y sama dengan TSMR. Yang pertama ada tren sekuler atau sekuler trend. Tren sekuler disimbolkan dengan T, merupakan gerakan teratur atau gerakan rata-rata dalam jangka waktu yang panjang, lebih dari 10 jangka waktu. Yang B ada variasi siklis atau cyclical variation. Variasi siklis atau variasi konjuktur disimbolkan dengan C, merupakan variasi yang berulang-ulang dan reguler dengan periode waktu yang panjang. Yang C ada variasi musim. Variasi musim disimbolkan dengan S, juga merupakan variasi yang berulang-ulang dan reguler dengan periode waktu yang pendek, yaitu 1 tahun atau kurang. Dan yang terakhir yaitu D, variasi residu, atau irregular, random, atau erratic variation. Variasi residu disimbolkan dengan I, merupakan gerakan yang berbeda-beda dalam waktu yang singkat, tidak diikuti pola yang teratur, serta tidak diperkirakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu penentuan tren. Next. Untuk menentukan tren, terdapat beberapa metode. Metode yang pertama yaitu metode tangan bebas atau freehand. Metode tangan bebas ini merupakan metode yang sangat sederhana serta tidak memerlukan perhitungan-perhitungan. Langkah-langkah penyelesaian dengan metode bebas ini adalah yang pertama dengan data dari hasil pengamatan digambarkan ke dalam suatu diagram atau yang biasa disebut dengan diagram pencar, yang kemudian diagram pencar tersebut ditarik garis lurus secara bebas, arah garisnya sesuai dengan letak titik-titiknya. Dan yang kedua yaitu metode setengah rata-rata atau semi average. Penentuan tren dengan metode setengah rata-rata adalah dengan mencari rata-rata data yang ada setelah data tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Langkah-langkah untuk penyelesaiannya yaitu membagi data berkala menjadi 2 bagian yang sama, kemudian menghitung jumlah total setiap subtotalnya, dan kemudian menghitung rata-rata setiap bagian dan meletakkannya di tengah masing-masing bagian tersebut dan menentukan nilai tren untuk tahun-tahun lainnya. Dan untuk metode yang ketiga yaitu metode rata-rata bergerak atau moving average. Metode rata-rata ini biasa disebut juga dengan metode bergerak terpusat karena rata-rata bergerak diletakkan pada pusat dari periode yang digunakan. Pada metode rata-rata bergerak diadakan penggantian nilai data suatu tahun dengan nilai rata-ratanya. Langkah-langkah menghitung metode rata-rata bergerak yaitu dengan menghitung rata-rata dari sejumlah data paling awal, kemudian melupakan nilai data yang pertama, dan mengulangi tahap A dan B tadi sampai data terakhir. Yang terakhir yaitu metode kuadrat terkecil. Pada metode kuadrat terkecil ini menganut prinsip bahwa garis yang paling sesuai untuk menggambarkan suatu data berkala adalah garis yang jumlah kuadrat dari selisih antara data tersebut dan garis tren terkecil atau tren minimum.
Kemudian selanjutnya yaitu tren linear. Next. Tren adalah garis kecenderungan data. Tren bisa berupa garis lurus ataupun garis yang melengkung. Tren yang berupa garis lurus disebut tren yang linear dengan persamaan YT sama dengan A ditambah B kali T, di mana A adalah konstanta yang menunjukkan titik potong garis tren dengan sumbu vertikal Y. Sedangkan B adalah koefisien tren yang menunjukkan tingkat perkembangan atau penurunan. Dan T adalah waktu, sedangkan rumus Y yaitu nilai tren dibagi dengan tren linear. Nah, untuk langkah-langkah dalam menghitung persamaan tren linear dengan metode setengah rata-rata, yang pertama yaitu membagi data berkala menjadi dua kelompok yang sama banyak. Kemudian yang kedua menentukan rata-rata hitung masing-masing kelompok. Yang ketiga menentukan dua titik yaitu X1Y1 dan X2Y2, dan yang keempat adalah menentukan nilai A dan B. Langsung ke Excel-nya aja, Mbak. Oke, sebagai contoh, di sini ada suatu data penjualan dari tahun 2004 sampai 2012, di mana penjualan dimulai dari 10, 12, 15, 19, dan sampai 47. Kemudian langkah pertama, kita harus membagi data ini menjadi dua kelompok. Nah, karena data ini adalah data ganjil, di mana ada 9 unit data, jadi kalau kita membagi dua, itu ada 4 data atas dan ada 4 data bawah, dan yang di tengah-tengah ini kita hilangkan. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita menentukan rata-rata dari masing-masing data yang telah kita bagi. Jadi data 4 atas ini mulai dari 10, 12, 15, 19 ini kita cari rata-ratanya dan menghasilkan Y1 atau rata-ratanya itu 14. Kemudian untuk data yang bawah ini kita cari rata-ratanya juga dengan membagi antara 30 tambah 35 tambah 40 tambah 47 dibagi dengan 4 yang menghasilkan Y2 sama dengan 38. Ke bawah, Mbak. Terus ke bawah lagi. Nah, kita tadi sudah menentukan rata-ratanya kan. Kemudian jika dianggap Y1 sama dengan 14 itu sama dengan A, dan maka periode dasar angka dipakai tahun 2005 atau 2006, dan jika A sama dengan Y2 itu 38, maka periode dasar angka dipakai tahun 2010 atau 2011. Sehingga kita bisa mencari nilai B dengan rumus B sama dengan Y2 min Y1 dibagi N. Sama dengan 38 dikurangi 14 dibagi 4 sama dengan 6. Sehingga B di sini ketemu 6 dan A-nya adalah 38. Ke atas, Mbak. Oke, langsung saja sebelum kita mencari Y, maka kita harus menentukan X. Nah, cara untuk menentukan X itu kita menggunakan metode least square, di mana kita tentukan dulu data itu dibagi menjadi dua data. Kemudian kita langsung hitung mulai dari min 0,5, kemudian ke atas min 1,5, ke atasnya lagi min 2,5, dan seterusnya sampai min 6,5. Kemudian yang ke bawah juga gitu, mulai dari 0,5, kemudian 1,5, 2,5, 3,5, dan 4,5. Kemudian untuk mencari Y, itu rumusnya kan A ditambah B kali X. Jadi untuk data pada tahun 2004, itu Y sama dengan A 38 ditambah B 6 dikalikan dengan X. X-nya min 6,5. Sehingga Y pada tahun 2004 menghasilkan min 1. Oke, kemudian rumus itu jika kita menggunakan Excel maka bisa langsung dikunci. A dan B-nya dikunci. 38 dan 6-nya dikunci, kemudian kita tarik ke bawah dan menghasilkan data sebagai berikut. Sampai 2015 yaitu 65. Kembali ke PowerPoint, Mbak. Nah, itu untuk kita ketika menghitung dengan data ganjil. Kemudian kalau menghitung dengan data genap, rumusnya itu juga sama, langkah-langkahnya juga sama. Yang membedakan di sini adalah langkah awal ketika kita membagi data tersebut menjadi dua kelompok. Kalau data ganjil kan pasti ada data yang dihilangkan karena
ganjil. Jadi ketika dibagi dua itu pasti ada data yang dihilangkan. Kalau menggunakan data genap, ketika kita membagi dua data tersebut menjadi dua kelompok, itu tidak perlu ada data yang dihilangkan. Dan langkah-langkahnya sampai akhir pun juga sama. Untuk Selanjutnya adalah tren nonlinear. Lanjut. Tren ini adalah ukuran kecenderungan yang mempunyai model dengan persamaan pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Kelebihan dari metode ini adalah sangat baik untuk data jangka panjang, dan hasil ramalan mendekati nilai aktual. Sedangkan kelemahan dari metode ini adalah tidak sesuai digunakan untuk data jangka pendek yang kurang dari 10 periode. Untuk jenis yang pertama yaitu tren linear adalah tren kuadratik. Metode ini biasanya sebagai persamaan parabola. Bentuk umum persamaan ini adalah Y aksen sama dengan A ditambah B kali X ditambah C dikali X kuadrat, di mana Y aksen sama dengan variabel tak bebas hasil ramalan, X adalah variabel bebas berupa periode waktu, A, B, dan C adalah konstanta yang dihitung dari data sampel derajat berkala. Lanjut. Bisa langsung ininya, Excel-nya. Untuk mencari konstanta A, B, dan C, kita bisa mencari berdasarkan data yang tertera di Excel. Data ini merupakan data ganjil yang X-nya yang akan dimulai dari 0. Karena data ganjil, maka kita ambil data tengah, yaitu tahun 2008. Pada X 2008, yaitu dimulai dari 0. Kemudian ke atas sampai min 4 dan ke bawah sampai 2012, yaitu X-nya senilai 4. Agak ke bawah, Put. Yang pertama, kita bisa mencari nilai konstanta B, yaitu dengan rumus sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Sigma XY sama dengan 283 dibagi dengan 60, maka konstanta B senilai 4,7. Kemudian nilai C yaitu X kuadrat dikali sigma Y dikurangi N dikali sigma X kuadrat dikali Y dibagi oleh X kuadrat pangkat 2 dikurangi N dikali sigma X pangkat 4. Dari data kita masukkan ke rumus sehingga C-nya diperoleh senilai 0,267. Setelah ketemu nilai C, langkah selanjutnya kita mencari nilai A, yaitu dengan rumus A sama dengan sigma Y dibagi N dikurangi C dikali sigma X kuadrat dibagi N. Dari data kita masukkan ke rumus, dengan begitu kita mendapatkan nilai A senilai 24. Setelah ketemu A, B, dan C, maka kita masukkan ke rumus persamaan tren, yaitu Y aksen sama dengan A ditambah B kali X, ditambah C dikali X kuadrat, yaitu A-nya senilai 4 ditambah B 4,7, X sama dengan 7, yaitu dari jumlah data, kemudian ditambah 0,267 dikali 7 pangkat 2, maka Y aksen sama dengan 70,1. Contoh kedua yaitu menggunakan tren kuadratik data genap. Karena genap, maka kita menggunakan X yang dimulai dari angka 1, dimulai dari tengah-tengah antara 2008 dan 2009. Dengan begitu, kita bisa mencari nilai A, B, dan C, sama seperti rumus tadi. Yang pertama, kita mencari nilai B, yaitu sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat, B-nya yaitu 829 dibagi 330. Maka B-nya ketemu 2,5. Dan nilai C yaitu X kuadrat dikali sigma Y dikurangi N kali sigma X kuadrat dikali Y dibagi dengan X kuadrat pangkat 2, kemudian dikurangi N dikali sigma X pangkat 4. Maka C-nya ketemu senilai 0,071. Dan yang terakhir kita mencari nilai konstanta A,
yaitu sigma Y dibagi N dikurangi C dikali sigma X kuadrat dibagi N. Maka nilai A yaitu 26,357. Dan yang terakhir yaitu persamaan trennya, yaitu dengan rumus Y aksnya sama dengan A ditambah B kali X ditambah C dikali X kuadrat. Nilai A senilai 26,357 ditambah 2,5 dikali 13, kemudian C-nya senilai 0,071 dikali dengan 13 kuadrat, yaitu Y aksnya sama dengan 70,856. Jenis tren nonlinier yang kedua yaitu tren eksponensial. Bentuk persamaannya yaitu Y aksnya sama dengan A dikali B pangkat X. Y aksnya sama dengan variabel tak bebas hasil ramalan. X sama dengan variabel bebas berupa periode waktu. A dan B merupakan konstanta. Bentuk persamaan metode tren eksponensial dapat diubah menjadi bentuk persamaan linier, yaitu Y aksen yang tadinya Y aksen merupakan A dikali BX, maka bisa menjadi log Y pangkat X, log Y aksen sama dengan log A ditambah X dikali log B. Yang pertama, kita bisa mencari nilai konstanta A dan B dari data ganjil. Sama seperti tadi, kita mulai X-nya sama dengan 0, yang dimulai dari data tengah, yaitu 2008. Kemudian, kita cari nilai A-nya dengan rumus logaritma, yaitu log A sama dengan sigma log Y dibagi N, sehingga A-nya ketemu 22,73. Dan nilai B-nya dapat kita cari juga menggunakan rumus log tadi, yaitu log B sama dengan sigma X dikali log Y dibagi dengan sigma X kuadrat. Maka B-nya ketemu senilai 1,22. Dari nilai A dan B, kita bisa mencari persamaan trennya, yaitu Y aksen sama dengan A dikali BX, A-nya senilai 22,73, dan B-nya senilai 1,22 pangkat X. X-nya merupakan nilai X dari tahun 2015, sehingga dipangkatkan 7, ketemulah Y aksen sama dengan 91,68. Dan yang kedua, kita bisa mencari dari data genap. X-nya dimulai dari angka 1, yaitu antara 2009 dan 2008. Sedangkan untuk nilai A-nya dapat dicari dengan rumus yang sama. Kita masukkan datanya ke rumus. Yang pertama nilai A-nya ketemu senilai 24,83. Dan nilai B-nya ketemu senilai 1,101. Dari nilai A dan B, kita bisa mencari persamaan trennya, yaitu Y aksen sama dengan A dikali B pangkat X, Y aksen sama dengan 24,83 dikali 101 pangkat 13. Maka Y aksennya sama dengan 87,109. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu analisis variasi musiman. Next. Fluktuasi sekitar tren yang berulang secara teratur setiap tahun adalah variasi musim. Variasi ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor alam maupun faktor-faktor institusional yang akhirnya berpengaruh terhadap kebiasaan-kebiasaan. Di antara variabel dalam deret berkala variasi musim paling mudah dipahami karena akan dapat dirasakan adanya perubahan-perubahannya dalam waktu kurang dari 1 tahun, misal triwulan, bulan, dan lain-lain. Manfaat praktis menghitung variasi musim agar lebih realistis dalam menyusun perencanaan dan skedul produksi sehingga setiap permintaan dan produksi pada waktu-waktu tertentu dapat dipenuhi dengan tepat.
Untuk langkah-langkah dalam menghitung variasi musim adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus ada data berkala dengan periode kurang dari 1 tahun, kemudian jumlahkan data tiap periode, kemudian menjumlahkan data tiap tahun dan hitung rata-ratanya, dan yang keempat yaitu mengetahui indeks musim. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Metode rata-rata sederhana. Langkah-langkah menghitung indeks musim dengan metode rata-rata sederhana. Yang pertama adalah susunlah data ke dalam suatu tabel dengan baris periode musiman atau bulanan atau kuartalan dan kolom untuk tahun. Yang kedua, hitunglah rata-rata setiap periode musiman atau bulanan dan rata-rata tahunan. Yang ketiga, cari tren atau tambahan B periode musiman dengan formula sebagai berikut. B sama dengan jumlah XJ per jumlah X pangkat 2 tahun ubah ke bulan, ke kuartalan, maka B per 4. Yang kelima, indeks musim sama dengan angka-angka kolom per rata-rata kolom dikali 100%. Selanjutnya ke Excel. Di sini saya yang pertama menerangkan tentang tren tahunan yang dirubah ke bulan. Yang pertama ada bulan Januari sampai Desember. Ada 2008, 2010, 2011, 2012, 6, rata-ratanya dengan 12. Maka rata-rata yang ditemukan yaitu 57,45. Kemudian 2009 yaitu jumlah 765 dengan rata-rata sudah di 12. Pada tahun 2000 jumlah 665 dan 2017 dengan rata 76,5 yang 2012 berjumlah 1007 dengan rata-rata 83,91. Kemudian kita mencari B untuk menghitung trennya, yaitu rata-rata Y diperoleh dari rata-rata per tahun. 2008 memiliki rata-rata 57,75. Dan 2009 memiliki rata-rata 63,75. 2010 memiliki Y 76,5. 2012 memiliki Y 83,92. X ini diperoleh dari yang berada di tengah yaitu 2010 yang memiliki angka 0. Dan X kuadrat diperoleh dari min 2 dikali dikuadratkan yang menjadi 4,1014. Kemudian mencari YX dengan rumus 57,75 Y dikali X, yaitu 57,75 dikali min 2 yang memiliki hasil 100
15,5. Yang 2019 YX-nya 63,75 dikali 1 yang memiliki jumlah min 63,75. YX 2010 yaitu 69,75 dikali 0. Hasilnya 0. Yang 2011 YX-nya 76, dikali 1 yang memiliki hasil 76,5. Yang 2012 YX-nya 83,92 kali 2 yang memiliki jumlah 167,83. Jumlah dari YX sama dengan 65,08 dan jumlah dari X kuadrat sama dengan 10. Maka kita mencari jumlah B dengan rumus jumlah XY per jumlah X kuadrat sama dengan 65,08 per 10 sama dengan 6,08333. Karena nilai B adalah untuk tahunan, dirubah menjadi bulanan, sehingga tren bulanan B per 12 sama dengan 6,508 per 12 yang memiliki hasil 0,5423. Kemudian kita mencari rata-rata dari kolom tahunan. Yang Januari memiliki rata-rata 77,6. Bulan Februari memiliki rata-rata 71,6. Bulan Maret memiliki rata-rata 67,2. Bulan April memiliki rata-rata 61. Bulan Mei memiliki rata-rata 78. Bulan Juni memiliki rata-rata 74. Bulan Juli memiliki rata-rata 77,8. Bulan Agustus memiliki rata-rata 56,4. September memiliki rata-rata 58,4. Bulan Oktober memiliki rata-rata 67 dan November 71,4. Desember 83,6. Rata-rata ini dicari dari jumlah bulan Januari 2008, 2009, 2010 sampai 2012 dibagi dengan 5 karena tahunnya ada 5. Nah, selanjutnya ada tren. Rumus tren yaitu jumlah bulan dikali dengan tren bulanan, yaitu seperti 0 dikali 0,5423 yang memiliki hasil 0. Yang selanjutnya 1 sampai terakhir itu sama rumusnya kayak yang 0. Dan 1 sampai 3 itu diperoleh dari 77,6 dikurangi dengan 0. Begitu juga dengan 71,6 dikurangi 0,4, hasilnya 71,06. Sampai seterusnya. Kemudian jumlah dari 1 kurangi 3, yaitu 808,2 yang memiliki rata-rata 67,35. Selanjutnya, menentukan indeks musim, yaitu jumlah dari min 6 kurangi 3 dikali dengan rata-rata dari 1 kurangi 3 tadi, yaitu yang pertama 77,6 dibagi kali
66,35 yang memiliki hasil 115,22. Dan Februari juga seperti itu, dan seterusnya yang memiliki jumlah 1.200. Kemudian yang selanjutnya kita menghitung tren kuartal yaitu yang pertama kuartal pertama tahun 2008 memiliki jumlah 167. Yang tahun 2009 189. Tahun 2010 memiliki kuartal pertama 211. Yang kuartal pertama 2012 memiliki jumlah 269. Kuartal kedua 2008 memiliki jumlah 178. Kuartal 2 2009 memiliki jumlah 200. Kuartal 2 2010 memiliki jumlah 213. Kuartal 2 tahun 2011 memiliki jumlah 227. Kuartal 2 tahun 2012 memiliki jumlah 247. Kuartal 3 tahun 2008 jumlah 160. Kuartal 3 tahun 2009 memiliki jumlah 174. Kuartal 3 tahun 2010 memiliki jumlah 101. Kuartal 3 tahun 2011 memiliki jumlah 210. Kuartal 3 2012 memiliki jumlah 230. Kuartal 4 tahun 2008 memiliki jumlah 160. Kuartal 4 2009 memiliki jumlah Kuartal 4 tahun 2011 memiliki jumlah 235. Kuartal 4 tahun 2012 memiliki jumlah 261. Dari jumlah kuartal 1 sampai 4 pada tahun 2008 memiliki jumlah 693. Pada tahun 2009 memiliki jumlah 1.328. Pada tahun 2010 memiliki jumlah 1.452. Pada tahun 2011 memiliki jumlah 101. Pada tahun 2012 memiliki jumlah 170. Rata-rata dari 2008 yaitu 673,25. 2009 memiliki rata-rata 191,25. 2010 memiliki rata-rata 209,25. 2011 memiliki rata-rata 229,5. 2012 memiliki rata-rata 251,75. Rata-rata dari jumlah kuartil 1 yaitu 216,4. Rata-rata kuartil 2 203. Rata-rata kuartil 3 192,6. Rata-rata kuartil 4 222. Kemudian kita mencari tren, yaitu tahun 2008 rata-ratanya 173,3. 2009 memiliki rata-rata 191,3. 2010 memiliki rata-rata 209,3. 2011 memiliki rata-rata 229,5. 2012 memiliki rata-rata 251,8. X-nya yaitu 2010 di tengah-tengahnya karena jumlahnya 5. Mencari B-nya yaitu jumlah X-nya yaitu min 2, min 1, 0, 1, 2, 0. X kuadratnya 4, 1, 0, 1, 4, 4, yang mempunyai jumlah 10. Y-X-nya diperoleh dari Y kali X, yaitu 2008
Min 346,5 2009, Min 191,3 2010 0, dan 2011 229,5, 2012 503,5 yang memiliki jumlah 195,3. Jumlah XY jumlah cara mencari jumlah B ialah jumlah XY per jumlah X sama dengan 195,25 per 10 yang berjumlah 19,525 karena nilai B adalah untuk tahun dirubah menjadi kuartalan sehingga tren kuartalan yaitu B per 4 sama dengan 19,525 per 4 sama dengan 4.881. Jadi trennya 0,4881 dikali 0. Kemudian kuartal 2 kali 4881 sama dengan 488. Kuartal 3 kali 4881 sama dengan 9,76. Kuartal 4 kali 4881 yang menghasilkan 14,64. Jumlah dari 1 sampai 3 yaitu diperoleh dari 216,4 dikurangi 0. Kuartal 1 juga seperti itu. Dan kemudian jumlah dari 1 kurangi min 3 yaitu 814,71, rata-ratanya 203,68. Kemudian cukup dari saya serahkan kepada teman saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu metode rasio dengan tren. Metode rasio dengan tren adalah metode rata-rata yang disesuaikan dengan tren. Tren merupakan perbandingan antara nilai data asli dengan nilai tren. Oleh sebab itu, nilai tren harus diketahui lebih dahulu. Rumusnya, indeks musim sama dengan nilai data asli dibagi dengan nilai tren dikali 100. Untuk contoh soalnya, kita langsung menghitung di Excel. Hitunglah indeks musim bulanan dari data berikut. Pendapatan PT Arta Kita Jaga selama 2006. Pada data ini disebutkan pada bulan Januari dengan pendapatan 88 juta, Februari 82, Maret 106, April 98, Mei 112, Juni 92, Juli 102, Agustus 96, September 105, Oktober 85, November 102, dan Desember 76. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan tren least square, di mana Y adalah penjualannya telah diketahui dari data yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk X-nya, karena data genap, maka kita akan memberikan 0,5 ini pada bulan Juni dan Juli, supaya pembagiannya sama rata. Pada bulan Juni, X-nya min 0,5, Mei 1, min 1,5, dan April min 2,5 dan sampai seterusnya. Sedangkan pada Juli 0,5, Agustus 1,5, September 2,5 dan seterusnya. Lanjut ke XY, yaitu XY sendiri didapatkan dari X dikalikan dengan Y, yang artinya min 6,5 dikalikan dengan 88 yang menghasilkan min 572. Sampai seterusnya juga rumusnya sama. Dan lanjut ke X kuadrat, di mana X kuadrat yaitu pada bulan Januari didapat dari min 6,5 kuadrat yang menghasilkan 42,25.
Untuk Y-nya sendiri didapatkan dari min 6,5 nanti dikalikan oleh koefisien A lalu dikurangkan dengan negatif 0,32 dan dikali dengan min 6,5. Sampai sini dengan jumlah Y kita dapatkan dengan 1144, sedangkan X jumlahnya 0. Dan jumlah XY kita dapatkan dengan negatif 64. Jumlah X kuadrat kita dapatkan 203. Untuk trennya, dengan rumus Y sama dengan A tambah B dikali X. N-nya sendiri berjumlah 12 karena didapat dari bulan-bulan yang ada dari Januari sampai Desember itu adalah 12. Untuk koefisien A didapat dengan rumus jumlah Y tadi 1144 dibagi dengan N dibagi 12 yang menjadi hasil 95,33. Setelah menemukan koefisien A, kita mencari koefisien B, di mana jumlah Yx yaitu tadi adalah min 64 dibagi dengan X kuadrat, yaitu 203, di mana hasilnya kita mendapatkan min 0,32. Nah, tadi Y-nya, Y ini sama dengan persamaan tren atau indeks musim. Persamaan trennya kita mendapatkan dari rumus tadi, Y sama dengan A plus B dikali X. Untuk A-nya telah kita dapatkan yaitu 95,33 dan B-nya kita dapatkan dengan 0,32. Untuk X-nya kita akan mengalihkan dengan data yang sudah ada. Lanjut untuk menghitung indeks musim. Indeks musimnya yaitu dengan rumus nilai data asli dibagi dengan nilai tren dikali 100. Untuk data Y yaitu penjualan setelah tersedia, dan data Y yang ini merupakan nilai yang telah kita dapat tadi dari atas. Lalu indeks musimnya didapatkan dari rumus nilai data asli 88 dibagi nilai tren yaitu 97,38 dan dikalikan 100%, menghasilkan 90,4. Begitu juga seterusnya Februari 84,5, Maret 109,6, April 102, Mei 116,9, Juni 96,3, Juli 107,2, Agustus 101,2, September 101,1, Oktober 90,5, November 109, dan terakhir Desember 81,5, dengan total indeks musim yaitu 1.200. Untuk selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang metode rata-rata bergerak. Metode rasio rata-rata bergerak atau ratio to moving average method adalah metode yang dilakukan dengan cara membuat rata-rata bergerak selama periode tertentu. Untuk membuat rata-rata ini tidak ada ketentuan berada di periode atau yang biasa kita sebut N, itu nilai N-nya bisa 2, 3, 4, atau 12 tergantung dari kondisi pengaruh fluktuasinya. Untuk rumus indeks musim ini, indeks musim sama dengan nilai rasionya dikali dengan faktor korelasi. Nilai rasio ini bisa berupa data asli atau data rata-rata bergerak, dan untuk faktor koreksinya ini adalah rumusnya 100 dikali N dibagi jumlah rata-rata rasio selama N.
Untuk contohnya langsung aja kita ke Excel-nya. Nah, ini ada suatu data produksi beberapa triwulan dari perusahaan X. Dari data ini kita akan menghitung metode rasio rata-rata bergeraknya. Agak ke bawah. Dari data tersebut kita masukkan ke dalam tabel di mana untuk 2003 pada triwulan 1 itu data aslinya 22, triwulan 2-nya 14, triwulan 3-nya 8, dan sampai seterusnya. Untuk mencari total bergerak 3 triwulan, angka 44 itu bisa didapatkan dari menjumlahkan 3 triwulan dijumlahkan. Jadi 22 ditambah 14 ditambah 8, ketemu hasilnya adalah 44. Kemudian untuk angka 47 itu juga sama, dari 14, 8, 25. Jadi itu datanya diambil dari triwulan sebelumnya, ditambah triwulan sekarang, ditambah dengan triwulan berikutnya. Kemudian setelah itu, untuk mencari rata-ratanya, itu kita membagi triwulan tersebut dengan dibagi 3. Jadi 44 dibagi 3, ketemu rata-ratanya yaitu 14,67. Untuk yang 47, ketemu rata-ratanya 15,67. Untuk 48-nya 16, dan sampai seterusnya. Dan untuk mencari nilai indeksnya ini, kita menggunakan rumus, yaitu bisa diklik Mbak ya, 95. Rumusnya yaitu data asli dibagi dengan rata-rata, kemudian dikali 100, maka ketemu hasilnya yaitu 95. Ini berlaku sampai ke bawah. Yang selanjutnya, setelah itu kita akan mengelompokkan dari data indeks tadi ke dalam tabel triwulan. Tadi kan udah kita ketahui bahwa pada triwulan kedua, pada 2003 itu indeksnya yaitu 95, pada triwulan 3 51, pada 2004 triwulan satunya indeksnya yaitu 156. Sampai seterusnya kita masukkan, kemudian kita jumlahkan, ketemu hasilnya untuk triwulan 1 yaitu 476, untuk triwulan 2 366, dan untuk triwulan 3 152. Kemudian kita hitung rata-ratanya. Untuk rata-ratanya ini kita langsung bagi. Untuk yang triwulan 1 kita bagi 3, karena pada 2003 tidak terdapat data, maka kita bagi 3. Untuk yang triwulan 2 kita bagi 4, karena datanya ada semua. Kemudian yang triwulan 3 kita bagi 3 juga, ketemu hasilnya 51. Untuk mencari indeks musimnya, ini kita menentukan faktor koreksinya dulu. Kita masukkan rumusnya yang 100 kali N per jumlah rata-rata, ketemu hasilnya yaitu 1,003 dari data di atas. Kemudian kita masukkan ke indeks musimnya, yaitu nilai rasio rata-rata dikali faktor koreksinya. Nilai rasio rata-rata untuk triwulan 1 yaitu 159, kemudian dikali dengan faktor koreksinya 1,003, ketemu hasilnya yaitu 159,2. Untuk triwulan 2 yaitu 92 dikali 1,003, ketemu hasilnya yaitu 91,8. Triwulan ketiga 51 dikali dengan faktor koreksinya 1,003, ketemu hasilnya 5,08. Itu tadi merupakan rasio rata-rata bergerak yang kita gunakan dari rasio rata-rata bergerak terpusatnya. Nah, itu hasil dari tadi sudah kita ketahui bahwa saya ke bawah, Mbak. Terus lanjut. Nah, itu tadi hasilnya sudah kita ketahui, indeks triwulannya dengan metode rata-rata bergerak. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.